Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Nika kan, dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang gantueng. Nah sahabat, berbahagia sekali hari ini saya berada di Singkawang Selatan, tepatnya di Jalan Bonfui Gang Bunga nomor 3E di Altat Suimu Nyong Dewi Air. Nah, dan mungkin sahabat-sahabat juga sudah pada tahu belakangan Tungki Sui Munyong itu kurang aktif bertatung. Kenapa? Nah, karena sebentar lagi akan menyambut datangnya ya anak yang kesekian. Nah, dan pada kesempatan berbahagia ini tentunya kita sebagai orang awam ya kadang-kadang penasaran, kok belakangan si Suisin tuh nggak aktif bertatung? Apakah kalau dalam kondisi hamil tidak boleh bertatung ataupun ada bla 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 gimana? Sebentar lagi coba kita bertanya secara langsung kepada yang bersangkutan, dan kebetulan sudah di samping saya sahabat. Nah, senyumnya sudah lama kita tidak lihat ya Bang Norman ya. Ini benar sekali. Senyum yang sangat wow. Aku tidak berani ngomong yang lebih daripada selain wow. Ini ngomong-ngomong nih, bagaimana kalau dalam kondisi hamil, apakah banyak pantangannya untuk dalam bertatung? Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Susian. Sekarang mereka lagi di altar saya. Mohon maaf ya, saya banyak tidak aktif dalam pertatungan yang diundang-undang juga karena berhubung ada halangan ya kan. Dari pertanyaan Koniko tadi menanyakan tentang saya, kalau dibilang tentang pantang sih nggak ada ya, cuman karena kita kan takut, pertama mungkin Sifu paling takut bahaya aja karena kita kan mau naik tambu kan. Itu mau menggunakan senjata tajam juga, itu yang bahayanya. Kalau untuk pengobatan di rumah juga kita juga nggak terima karena itu kan butuhkan energi yang luar biasa ya. Nah juga kita kan dipinjam raga itu bukan masuk keluar bukan ya, tapi kita juga pakai energi yang luar biasa. Jadi kemungkinan saya nggak aktif itu juga karena capek ya, capek. Terus namanya orang hamil tau lah, pusing mual. Itu ya yang jelas tuh kendalanya. begini, kalau kondisi seseorang hamil untuk orang awam sebagai manusia biasa itu kita sudah ngerti bagaimana. Pertama tentang hak berah harus banyak istirahat. Kedua tentang apa, pikiran harus tenang. Tidak boleh stres ya. Dan untuk seseorang sosok sebagai seorang tungki sarung petatung, itu kalau waktu Sifu masuk itu energi yang diperlukan itu luar biasa. Jadi efeknya setelah masuk tubuh tentu akan membuat si tungki itu capek. Nah ini yang tidak kita kehendaki sebenarnya. Ya. Bukan karena Sifu tidak bisa datang Bisa. ya, bisa. Cuman tergantung masing-masing Sifunya ya. Ini ya saya jujur ya, kita kan nggak tahu masing-masing barang masing-masing punya. Sebenarnya begini deh, bukan tergantung Sifu, tergantung masing-masing pribadinya. Ketahanan tubuhnya ini yang penting. Kalau dia orangnya selalu kuat, apapun dia handa diterjang badai juga nggak apa-apa. Saya rasa itu bukan suatu masalah. Cuman kalau boleh jujur sih, kalau lagi posisi hamil memang lebih baik jangan, karena apa? Itu butuhkan energi yang luar biasa. Bukan hanya energi yang. Ya mungkin begini ya Bang Niko ya. Seorang ibu yang sedang hamil itu paling tidak dia harus pertama ya istirahatnya cukup. Iya, itu yang paling penting itu. Apalagi di awal kehamilan. Iya, yang kedua mungkin asupan apa segala macam juga Ya, harus itu cukup. jelas. Yang ketiga energinya mungkin lebih banyak diperuntukkan kehamilannya. Ya, gitu. ya. Jadi mungkin karena energi kita kan orang hamil kan pasti dibagi dua ya, boleh dibilang dibagi dua ya antara ibu dan anak ya kan. Jadi kemungkinan gak gampang lah kalau Sifu masuk pun paling kita yang sekedarnya mungkin bisa lah ya kan, masih di semester ke banyak masih 3 bulanan 4 bulanan itu masih oke lah kita nolongin orang yang betul-betul perlu lah ya kan. Tapi kalau udah hamil udah masuk 6 bulan 7 bulan 8 bulan itu mungkin udah nggak cukup energinya.
Ya memang ini semua akhirnya juga terpulang kepada masing-masing pribadi sebagai seorang sarung. Kalau yang tahan banting tetap tahan banting, itu kondisi setiap orang tidak sama. Walaupun tahan banting, tetapinya ini kita ini selalu harus menjaga kondisi kehamilan ini. Kita selalu tidak menginginkan nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Memangnya sih tidak apa-apa, tapi demi suatu keamanan akhirnya diambil keputusan, ya mungkin tunggu habis kelahiran, ya silakan kepada sahabat-sahabat yang mempunyai masalah-masalah spesial atau apa-apa. Jadi bukan kita tolak sekarang maksudnya kan, tapi Nah, memang bukan tolak, memang ini karena memang kebetulan tidak bisa. Bukan menolak. Mungkin juga begini Bang Niko, Sipu juga kan bijaksana ya. ya Ada nggak arahan-arahan Sipu terhadap Tungki yang sedang hamil sementara waktu ini? Kalau arahan dari si Munyonyong ada, kemarin dia ada pesan sama saya, untuk sementara mungkin saya tidak akan turun ke sini dulu, sementara saya di langit lihat dulu, karena berhubung kamu lagi hamil, katanya saya nggak akan nempel di badan, karena pertama karena kan berat kan, otomatis kalau nempel itu pun berat kan, jadi dia bilang untuk sementara saya di atas dulu, mantau dari atas ke bawah. Nah, kita tahu nih ya bahwa di ASEAN ini kan Sipunya bukan hanya Sri Munyong aja, ada Pakung, kemudian juga ada Datuk Sari ya, datuk-datuk tuh. ya Nah, kira-kira bagaimana arahan dari Datuk Sari atau apa segala macam Kalau pada Tungki Datuk ini? Sari nggak ada sih, dia nggak ada pesan apa-apa. Nggak ada ya? Karena dia kan duduk di sini terus lari-lari. Oh, berarti beliau itu selalu memantau dan Memantau bagian luar. ya kalau ada hal-hal tertentu lah baru beliau campur tangan ataupun Iya. ya memberitahukan gitu ya. Kalau yang untuk yang anak-anak mungkin adalah jail-jailnya, kadang dia suka ganggu kita ya. Itu pun dia nggak kayak gimana ganggu. Ya paling enggak Ame sudah dapat adik baru ya kan. Ame kan yang mengganggu tuh, kadang jailin kita. Itu aja. Paling mereka kasih tahu apa yang ada yang ini nih. Nanti ada orang datang nih gini-gini nih ya. Dia bisa kasih tahu gitu. Yang jelas ini ya kita mohon kepada seluruh sahabat kita Luha yang percaya kepada Sri Munyong ya dimaklumi, karena dalam posisi hamil pertama tuh sebagai manusia, yang kedua memang sebagai sarungnya dewa. Nah, dua sisi ini sebab di satu sisi kita akan memikirkan efeknya karena perlu energi, yang satu sisi Sifu juga memikirkan kondisi si sarung. Jadi akhirnya kita mungkin di altar sini ambil suatu Keputusan lah ya. Bahwa untuk sementara demi keamanan si Tungki dan juga untuk nanti kelancaran kelahiran sementara ya off dulu untuk tatungnya. Tapi jangan khawatir, setelah kelahiran silakan apapun urusannya ya Kita tangani. siap di sini. Nih saya mau pengen tahu juga nih. Ya. Nah ini kan seiring waktu berjalan dalam kondisi sekarang paling banyak terjadi siminsang. Ini gimana kira-kira beliau mengatasinya ini? Kalau soal si Minsang ya itu Pertama kan ada grup ini. ada grup. Kita kan ada grup semuanya. Kita pasti arahkan ke grup kita anggota untuk pergi Untuk adik-adik kita, sembahyang. adik-adik kita yang Adik-adik ikut dalam grup ikut. kita yang bisa bertatung ikut memeriahkan. Tapi ada tidak pengaruh dengan mental Tungki ini? Enggak ada sih. Kalau kita kan ini kan hanya sekedar mengundang ya, mengundang kita acara ulang tahun. Bukan untuk ada satu hal orang sakit parah memang membutuhkan kita, itu lain. Oh berbeda ya. Berbeda. Kalau mungkin kalau orang yang sakit membutuhkan kita itu tiba-tiba benar-benar sakit parah, memang harus orangnya kita ngobatin, itu mungkin ada ngaruh ke saya. Tapi kalau umpamanya hanya ulang tahun saja, itu kan maksudnya kan hanya kita ikut partisipasi, umpamanya kayak diundang acara saja, Memeriahkan lah. memeriahkan saja, bukan untuk ada kepentingan memang dari atas punya. Ya, kecuali tadi memang sudah sesuatu yang mendesak, situasi mendesak, ya membantu nyawa orang lah ya, itu ya. Membantu nyawa orang mungkin kita bisa agak
kurang baik. Ya itu juga memang perlu diperhatikan juga, Dek. Jangan sampai kita membantu nyawa orang, akhirnya kita mengorbankan diri sendiri. Ini. Tapi kalau gini kan, kalau kadang kalau memang Sifu bilang ini orang bisa kita bantu, kita bantu. Kalau memang tidak. Oh berarti juga ini pun harus dapat arahan dari Sifu juga. Tergantung jodoh. Ya Sifu lah yang juga ngarahkan ya, ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Kenapa? Kita kan juga tergantung nasib ya, jodoh ya. Memang kalau jodoh dia memang cocok sama kita punya Sifu, nggak usah kayak gimana, kita sentuh, kita doakan, dia sudah sembuh. Ibaratnya begitu. Nah ini mungkin ya Bang Niko ya, ada hal-hal mungkin yang juga memang perlu kita ketahui ya, terutama ya sahabat-sahabat kita, ini banyak yang nggak tahu. Nah kadang-kadang apakah kehamilan bagi seorang tatung itu ada beda dengan kehamilan seorang awam yang bukan tatung gitu loh? Itu sih tidak. Sama. Itu juga ya sebagai makhluk di bumi ini, sebagai manusia, kodrat sebagai wanita, namanya suatu kehamilan dan memang sudah alamiah 9 bulan lebih, kondisinya juga kayak begitu, itu tergantung kepada masing-masing pribadi. Sebagai ibu yang mengandung tentunya harus mengerti, banyak istirahat atau apa. Kalau dilawan ya tentu kondisinya akan sangat. Semua sih kalau kalau dipikirkan sih tentang hamil ya, antara saya bisa tato sama orang awam biasa sama aja. Kita ini kan manusia, sama-sama manusia, hanya caranya itu satu kita dipakai sama yang dewa, satu tidak. Gitu. Perbedaannya Berarti hanya di tidak situ. ada yang istimewa Tidak lah ya ada. Bang Niko ya. Tidak ada. Sama Bahkan ya. nih ya, saya boleh jujur nih ya, awal saya kan dilarang sama Sifu untuk makan seafood karena tidak boleh. Pantangan saya kalau saya tidak hamil kan. Sekarang saya hamil, diizinkan. Saya mau makan apa saja diizinkan. Berarti dibuka ya. Dibuka. Nah, Karena bedanya hanya itu saja kan. Karena dia mikir ini kan bukan atas kemauan kita ya kan. Karena anak yang kita tak kandung kan mau makan gitu. Kalau kita ikutin dia terus kan juga dia juga Kasihan, pengertian kasihan si lah. janin. Kasihan si janin juga pasti kurang gizi kan. Jadi dia ada bilang, saya pas waktu hamil, kamu mau makan apa saja sekarang saya bukakan silakan. Tapi kalau sudah selesai lahiran baru tutup kembali lagi VG. wah ini untuk sepertinya mengambil manfaat. Bagus hamil lagi. Ini Jangan karena berbeda ada satu Komitmen. ya komitmen. statement ya Bang Niko ya. Statement dan komitmen Ya. bahwa boleh. Boleh dibuka makan apa aja, kayaknya pengen hamil terus nih. Jadi Tahun depan hamil lagi. ada udah satu ini kita udah fokus lagi untuk memang pengobatan kembali. Ya berarti di sini ya perempuan tatung dengan perempuan yang bukan tatung di dalam takdir kehamilan itu sama ya, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya ya. Nah juga ya tetap buncit juga perutnya kan. Nggak tatung pamannya kena tatung tadi hamil ya hamilnya nggak nampak gitu. Ya tapi sama aja. tapi banyak yang bilang saya hamil tak nampak. Udah hamilnya 6 bulan pada bilang kok nggak nampak perutnya gitu. Ya karena yang memperhatikan itu matanya agak sedikit rusak kali ya, dan sisi lain juga tidak mungkin lah orang tuh memelototin perut kita kan. Iya banyak juga yang Gitu. bilang saya bohong kan. Ya saya aja yang mungkin lebih dekat ke sini juga pun tidak percaya juga hamil atau enggak, itu hanya dengar kata-kata hamil. Tapi lihat perutnya juga ngecil ya. Nah sekarang aja nih. Sekarang udah mulai kelihatan ya, jangan mulai bilang tidak kelihatan. lagi ya. Bahkan Niko lebih besar. Iya, bahkan lebih besar dengan Bang Niko punya perut nih kan. Nah, ini tidak tahu hamil berapa bulan ini. Kalau ini udah 12 bulan. Iya. Nah jadi itu ya mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan sehingga sahabat-sahabat bisa memahami kenapa Suisian atau Sifu Suisian sementara ini kurang aktif hadir di Siminsang, kurang tatung, ada orang mau minta pengobatan juga beliau kadang-kadang menolak dan sebagainya. Ini dikarenakan apa? Bukan beliau yang tidak mau, tapi ya karena kondisinya ya, kondisi. Karena kan kalau orang hamil kan kondisinya kan kadang nggak stabil ya, kadang sehat, kadang enggak. Saya jujur ya, jangankan bilang ini antara tadi pertanyaan tadi kan,
hampir kita orang petatu sama yang tidak petatu sama enggak?